Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, untuk Mas Abu mohon untuk memimpin doa pada siang hari ini, nggih. Untuk memulai pembelajaran siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Abu. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Abu Mansur Arosidi, Hadir. Gasina, Hadir. Nadia. Hadir. Baik semua, hadir semua ini? Hadir, Pak. Oke, apakah sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini? Sudah, Pak. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kekongruenan segitiga dengan tepat. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi syarat kekongruenan segitiga melalui soal dengan tepat. Kemudian ketiga, peserta didik mampu menentukan apakah dua segitiga kongruen berdasarkan informasi yang diberikan dengan benar. Terakhir, peserta didik mampu menerapkan kekongruenan segitiga untuk memecahkan masalah dengan hasil jawaban benar. Nah, ini ada gambar apa, anak-anak? Sebelumnya, kita sudah mempelajari materi kesebangunan. Nah, apakah dua segitiga ini sebangun? Tapi, apakah kedua segitiga ini kongruen atau tidak? Nah, karena itu, untuk sekarang materinya adalah kongruen. Nah, kongruen itu cara gampangnya itu adalah dua bangun yang saling menutupi dengan tepat satu sama lain, disebut kongruen. Semisal di sini ada dua kertas yang berbeda warna, terlihat sebangun, tapi apakah kongruen atau tidak? Sesuai dengan pengertiannya, itu saling menutupi. Ketika kita coba satukan seperti ini, apakah ini menutupi? Ya. Nah, kembali ke gambar awal. Jadi apakah kedua segitiga ini saling kongruen? Ya. Ya, betul. Nah, materinya sekarang yaitu dua segitiga kongruen. Syarat dua segitiga kongruen yaitu yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kita lanjut ke kriteria kekongruenan segitiga. Yang pertama yaitu kesamaan semua sisi yang bersesuaian. Biasanya kita sering menyingkat dengan S, S. S itu melambangkan sisi. Seperti pada gambar ini, sisi, dan sisi. Ini juga ya, sisi, juga sisi. Jadi kedua segitiga ini adalah kongruen untuk semua sisinya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut, yang kriteria kedua itu kesamaan ukuran sisi, sudut, dan sisi yang bersesuaian atau S, SD, S. Ini sisi, kemudian sudut, sisi juga. Segitiga satunya juga sama. Jadi sisi yang ini bersesuaian dengan sisi sebelah sini. Ini sama tandanya ya. Kita lanjut. Yang terakhir yaitu kesamaan ukuran sudut, sisi, dan sudut yang bersesuaian. SD, S, SD. Kalau tadi dua sisinya, sekarang dua sudut dan satu sisi. Ini sudut, ini akan bersesuaian dengan yang sebelah sini. Kemudian sisinya hanya satu. Dan terakhir sudutnya sudut lancip.
Apakah bisa dipahami dari kriteria kekongruenan segitiga ini? Bisa, Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kita lanjut ke contoh soal pertama. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Langkah pertama itu kita menentukan yang simbolnya sama. Kita lihat di sini A ke C, sisi AC itu sama dengan sisi EC. Jadi bisa ditulis AC sama dengan CE dan sebaliknya. Yang kedua, kita coba tentukan sudutnya, apakah besar sudutnya itu sama atau tidak. Di sini sudut ACB sama dengan sudut DCE. Jadi besar sudutnya itu sama karena bertolak belakang. Lanjut, di sini itu ada sisi BC dan DC. Yang jika kita lihat dari gambar ini itu sama, maka segitiga ini memenuhi syarat yang tadi, kekongruenan segitiga, yakni sisi, sudut, dan sisi. Jadi dapat disimpulkan kalau segitiga ini itu terbukti kongruen antara segitiga ABC dan segitiga EDC. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Pak. Baik, kita lanjut ke contoh soal kedua. Banyak segitiga kongruen pada gambar adalah, nah cara menentukannya itu kita cari dulu segitiga yang seperti tadi bisa saling menutupi, kongruen. Di sini kita cari segitiga yang pertama PTU. Nah, PTU ini akan sama dengan yang berlawanan, berarti PSU. Kemudian lanjut lagi, segitiga PRS akan sama dengan segitiga PIP. ya. Lanjut, kemudian ada segitiga PRU akan sama dengan PIU. bagus. Dan terakhir itu segitiga RTU akan sama dengan segitiga ISU. Ya. Bagus. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Nah, apakah ingin ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Jika belum, kita lanjut ke aktivitas peserta didik. Nah, di sini Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok saja ya. Yang kelompok 1, ya sama-sama. Kelompok 2, sama-sama. Kelompok 3. Nah, di LKPD yang Bapak bagikan, silahkan dikerjakan secara kelompok ya. Iya, Pak.
ada ya? Gimana Mas Abu? Ada kendala nggak? Tanya ini nggak jalan tapi bilang ini baca segitiga. Ya, coba aja. Ya, silakan. Oke. Apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakannya? Ya. 2 menit lagi ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Baik, untuk setiap kelompok bisa maju perwakilan ya. Untuk kelompok 1 siapa yang maju? Belajar, Pak. Ya, kelompok 2, Saya, Pak. Tidak. kelompok 3. Aku. Ya, silahkan maju ke depan. Nah, dari nomor 1 dulu nih, soalnya apa, kemudian bisa bacakan jawabannya ya. Nah, jadi teman-teman di sini itu ada gambar mozaik seperti ini, ada 2 mozaik. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu apakah kedua model rancangan mozaik tersebut kongruen? Nah, dari kelompok 1 menjawab bahwa mozaik ini kongruen dikarenakan model rancangan mozaik ini ketika dihidupkan akan saling menutupi secara rapat. Seperti itu. Dari kelompok lain apakah jawabannya sama? Sama. Baik, kita berikan aplaus kepada Mbak Indah dan juga kelompok 1 ya. Lanjut untuk kelompok 2. Baik, untuk soal nomor 2, bagaimana cara mengetahui bahwa kedua model rancangan mozaik tersebut kongruen, jelaskan. Nah, untuk mengetahui bahwa kedua model rancangan mozaik tersebut kongruen itu dapat dilakukan dengan cara menggeser atau translasi bangun original sejauh 7 satuan ke kirinya yang ini 7 satuan dan juga ke bawahnya 2 satuan sehingga saling menutupi secara rapat. Apakah dari kelompok lain juga sama jawabannya? Sama. Sama, Pak. Baik, berikan aplaus kepada Mbak Indah dan juga kelompok 2. Dan terakhir dari Mas Abu. Untuk soal nomor 3 tuh bentuk bangun yang kayak gini dengan pertanyaan ada berapa pasang segitiga yang kongruen. Nah, disuruh menuliskan. Nah, itu ada 8 pasang, segitiga ABG dan segitiga EDH, kemudian segitiga BCG dan segitiga DHC, segitiga ABF dan segitiga DFE, segitiga ACD dan segitiga ECB, segitiga ABC dan segitiga EDC, segitiga ABD dan segitiga EDB, segitiga AGF dan segitiga EHF, dan yang terakhir yaitu segitiga ACH dengan segitiga EGC. Baik, apakah kelompok lain juga sama? Sama, Pak. Berikan aplaus kepada Mas Abu dan juga kelompok 3. Baik, terima kasih
atas keberanian untuk mewakili kelompoknya masing-masing. Silahkan duduk kembali. Nah, dari apa yang kita pelajari tadi, kira-kira materi apa ya yang kita pelajari hari ini? Ayo. Nah, cara suatu bangun bisa disebut kongruen itu gimana? Dijadikan satu saling menutupi, Pak. Ya, bagus. Tadi ada berapa kriteria kekongruenan segitiga? Ayo. Benar, 3. Yang pertama, Sisi. bagus. Terus yang kedua, Sisi, sudut, sisi. dan terakhir, sudut, sisi, sudut. Ayo berikan aplaus. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Bapak ada tugas. Nah, jadi kerjakan soal uji kompetensi pada buku paket halaman 120 dan dikumpulkan pertemuan minggu depan. Baik, Pak. Dikumpulkan secara kolektif ke meja Bapak ya. Nah, Bapak ada motivasi nih dari Master Ugue. Pikiranmu bagaikan air saat bergejolak, sulit untuk melihat. Tapi jika kau membiarkannya tenang, jawabannya akan menjadi jelas. Baik, sebelum itu Mas Abu bisa dimohon untuk memimpin doa sebelum pembelajaran berakhir. Oke, untuk menutup pembelajaran berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Abu. Bapak izin undur diri. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun kata-kata yang Bapak keluarkan, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa juga untuk belajar materi yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam